nanti kedepannya bakal ngegebrak dunia industri musik gitu ya kan. Lilac sendiri sebenarnya saat ini persiapannya sejauh apa buat masuk ke industri musik? Rilis single kita bisa. Dan ini udah rilis di platform digital ya? Platform digital, YouTube juga udah. Oke. Nah ini ada. Wah itu bisa Mas Fahim. Tadi katanya nggak bisa main keyboard. Bisa. Instrumen awalnya masuknya keren loh. Ya bisa, tapi kan Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Di kesempatan kali ini, perkenalkan gua Aris. Kali ini gue bersama 3 orang kawan gua dari Lilac Band ya. Lilac Band gimana? Gini dong. Kanan. Ya, oke. Nah, sekarang gue pengen ngajak teman-teman dari Lilac buat ngobrol-ngobrol seputar Lilac, seputar video klipnya, seputar perjalanan karirnya karena masih terbilang baru ya Lilac Band ini. Tahun berapa sih berdirinya? tahun ini Ya. Tahun ini tahun berapa? Tahun 2023. Oh, Bulannya bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni ya, baru banget. Oh, berarti Juli. ini. Juli. Lupa. Baru banget berarti ya. Baru. Iya. Baru lahir. Jadi sebelumnya sebenarnya gue pernah ketemu sama Ari sama Sony juga. Waktu itu masih tergabung di X-Jun ya. Ya, ekstra. Nah gitu, mereka berpisah secara baik-baik ya. Untuk mereka masing-masing punya proyek sendiri ya. Yeah. Lo berdua sama Sony bikin Project Lilac. Sendiri lah. X-Jun masih jalan berarti? Masih Jalan ya. Oke. Sebenarnya ini awal motivasinya ngebikin lagi project Lilac ini, awal ceritanya itu gimana sih? Awal ceritanya keluar dari X-Tune. Awal keluar sempat vakum juga. Ya. Akhirnya project sendiri-sendiri. Mungkin kan emang agak beda di apa ya? Kita visi misinya mungkin kemarin agak ada perbedaan gitu sama X-Tune. Akhirnya kita coba, kebetulan saya dengan Mas Sony sevisi gitu kan. Ya udah akhirnya coba jalan lagi yuk. Iya. Bikin lagu lagi, kita coba jalan lagi. Akhirnya Mas Sony juga setuju. Oke. Emang visi yang kayak gimana Mas Sony? Yang dimaksud sama Ari ini tadi, yang sama katanya. visi kita Ah. ya seperti band-band lainnya sih sebenarnya. Kita kan visinya mau ke industri. Nah, itu visinya kita mau ke industri. Dan kita sebenarnya di situ kita udah jelas programnya mau ke ini. Tapi ya ternyata mungkin beda pendapat bagaimana ya. Mau jadinya ya itu saya rasa karena nggak cocok itu tadi visinya. Oh. Ya. Apa maksudnya lo berdua nih pengen masuk industri? Industri, Ya, lebih ke industri. Sisanya nggak orientasi ke sana gitu. Sebenarnya sih orientasi juga, mungkin lebih ke mungkin soalnya nggak dapet kali ya. Gimana nggak tahu deh. Oh, Masalah ya. soul tuh maksudnya dalam hal bermusik atau visi misi maksudnya sebenarnya band ini gitu kenapa? Ya saling berkaitan sih, nggak dalam musik juga, dalam hal lain-lain juga mungkin ada beberapa yang nggak bisa diterusin gitu. Oke. Juga secara personal juga. Personal. Akhirnya baiknya pisah aja gitu Ya. pisah aja dulu supaya tetap bisa jalan sama-sama proyeknya gitu Ya. ya. Nah, itu. Oke. Jadi Ari, Sony sama satu lagi Nah ini Faim. ketemu. Faim. Ya, Baru nih. Banyak kan mereka kan duluan. Dia ngubungin gue gitu. Sebelumnya ngeband juga Mas Faim? Awalnya dulu, cuman terus vakum kira-kira 13 tahun loh mungkin. Wah, gimana penyesuaiannya tuh? Ya makanya itu. Makanya ngeblank lah ini. Oh, Emang tapi enggak maksudnya hari-hari masih main musik ya maksudnya? Standar lah di rumah di kamar gitu. Oh, buat iseng aja sendirian gitu. Ya karena fingering doang gitu misalnya. ya fingering, ya macam-macam lah. Kalau sama istri kan fingering tiap hari kan, tapi ya. Enggak, kebetulan. Oh enggak ya. Emang udah punya
Belum. Tanya dulu lah. Hah? Tanya dulu udah. Ya nggak tahu kan. Makanya biar kepancing Ya, aja skip dulu. aja lah, Biar dulu, biar skip keluar. dulu. Oh, skip dulu. Ya udah berarti kan memang nggak bisa Iya, dilanjutkan. kan ada ntar ada timingnya lagi. Ah gitu. Berarti kan memang nggak bisa dilanjutkan. Gitu. Iya. Terus gimana awal? Kenapa mau diajak sama Sony buat? Kebetulan dia gabung sama gitaris zaman aku di kampung dulu. Zaman 90-an dulu. Kampung. Lawas lah. Ya. Katanya Mas Sony mainnya musik-musik metal ya rocknya dulu. Dulu ya namanya di Jawa Timur ya. Wah di- iya Jawa Timur mah emang Jadi brigade metal, Brigade rock, metal. itu kan sangat iya mempengaruhi bumerang. kita. Itu kan. Mungkin jauh sebelumnya. Oh iya, Iya. sebelum bumerang. Kita tuh mungkin era-era 80-70. Waduh. Wih, Eranya El berarti Famas. bareng sama Elpamas, ini dong. Godbless, Elpamas. Oh iya. El Famas, Rock, Godbless, gitu-gitu. Sport Metal. Akasas. Iya. Aka, Wah, Kasas. tua Iya. pokoknya. Tuh. Makanya Puluhan Mas ya. klasik rock style Klasik rock style. Dulu boy ini apa dulu? macam-macam. Yang penting klasik Ya rock God style. Bless, Halloween ya gitu-gitu. Oh, oke di Dia Purple. vokalis. Aku dulu Vokalis gua vokalnya namanya. dia. Ya macam-macam lah tergantung yang ngajak. Berarti melengking gitu ciri khas vokal. Ya, metal. zaman dulu kan Zaman dulu kan begitu, begitu. tinggi Iya. tinggi melengking gitu ya. Ya kayak dipaksa dicekek gitu. Apa di yang bawah yang dipencet? Soalnya bisa bikin melengking juga itu. Ya itu ini mungkin itu. Latihannya gitu ya. Latihannya. Oke. Praktisinya gitu mungkin. Jadi memang karena dulu udah pernah ngeband sama Mas Sony. Nah, makanya aku sebenarnya tuh udah nggak pengen ngeband sih sebenarnya karena dia ini ya udah tak coba Karena teman lama yang ngajak ya. karena cepet ininya kan ngeblendnya kan ya, harus nyesuaiin. Oh, sebelumnya ada yang pernah ngajak ngeband juga nggak mau gitu maksudnya. Begitu Mas Sony mau. Biasanya aku tuh kalau di sana itu ada aku juga tetap bikin produk sendiri maksudnya bikin produksi aja Itu gitu udah lama. lagu-lagu ini ya, bikin sendiri aja bagan-bagan macam-macam lah Apa request orang atau emang bikin sendiri? bikin sendiri. Bikin sendiri. Kebanyakan begitu. Kira ada Kita mungkin- ada ini kita gambar atau bikin dia bikin lah semacam-macam. Tinggal isi drum. Cuman nggak gitar, terproject ya keyboard. Mas ya? Maksudnya nggak cuman buat artinya- iseng doang istilahnya artinya gitu. gitu. Artinya yang ada di sini kita tuangkin aja di biasa lah gitu. Nah terus pas Mas Fahim diajak sama Mas Sony ini buat gabung sama Lila, Awalnya dia nawarin aku ribet nggak nanya-nanya Aku ini mau bukan kemana nih band nih gitu Aku bukan keyboardis. selektif gak? Oh, Nggak. nggak. Ditarik aja udah. Ya udah ini mancing-mancing doang dia sama aku. Ada yang pemain keyboard nggak temen lu apa? Mungkin siapa? Wah ada tapi banyak kan udah ini kan. Oh nanya, Ada. awalnya nanya. Ya mancing-mancing aja ternyata tadi. Oh, Nggak taunya lo aja Terus langsung gak tarik aja. Ya, Iya. Lu aja kan enak. oh, gitu. Lagi kerja tuh, ditarik aja begitu. Iya, tarik aja dah. Tinggalin kerjaan resign gitu ya. Lu tarik aja. Terus aku ya bilang aku bukan keyboardis Nos. Aku tuh Ah. kan ya sekedar bisa aja gitu. Oh, oke. Gue yang narik Mas Sony semua sih. Gue juga. Lu berpartisipasi nggak nyari keyboardis juga? Enggak. Makanya dulu kan Mas udah apa berdua doang gitu kan. Terus dulu gue juga pas vokalis juga ditarik juga sama dia. Awalnya oke. awalnya keyboardis malah. Berarti kombornya emang Mas Sony. Iya. Awalnya ya. Aku tuh nawarin opsi lain. Apa? Mungkin dia drum atau mungkin gitar. Ada nggak mau, maunya keyboard butuhnya gitu. Oke. Ya wes aku wes nyerah berarti ya wes lah. Ya wis. Formasi aman sih sebenarnya si vokal, keyboard, gitaris udah aman sebenarnya udah nggak butuh yang lain ya. Udah cukup dengan tambahan keyboardis gitu. Terus pas udah ketika akhirnya udah ketemu sama Mas Fahim nih, Lilak akhirnya terbentuk ya kan. Iya. Ini idenya dari mana nih? Ide nama Lilak nih. Siapa yang ngasih pertama kali? Yang ngasih nama tuh Bu Manager Oh, oke. ngasih nama tetap Sebenarnya ada Lilak. beberapa opsi nggak atau emang langsung kepikiran aja Lilak? ada sih dari awal udah langsung Mm-mm. jalan Lilak mau jalan nggak? Udah jalan gitu aja. Oke. Karena kita emang prinsip kita yang penting jalan gitu. Mhm. Langsung action gitu. Iya, Gitu iya. aja. Oke, nah tadi kan ngomongin di depan visi misi soal nanti kedepannya bakal ngegebrak dunia industri musik gitu ya kan. Lilak sendiri sebenarnya saat ini persiapannya sejauh apa buat masuk ke industri musik? Indonesia kan sekarang kan industri musiknya udah makin rumit ya. Iya, benar. Ya intinya fokus produksi sih. Produksi dulu sebanyak-banyaknya. Target ya satu album lah. Oke, full album ya. Full album. Oke. Yang udah rilis baru Rilis single
Kita Bisa. Kita Bisa. Dan ini udah rilis di platform digital ya. Platform digital, YouTube Oke. juga udah. Oke. Nah, ini ada video klipnya, kita nonton dulu sedikit ya. Apa habis nanti? Sedikit aja. Sedikit aja ya, kita nonton. Gue juga belum sempat nonton sih, penasaran juga nih. Video klip terbarunya Lilac ya, video perdana nih ya. Ini judulnya Kita Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Ini syutingnya di mana, Rik? Di Pelabuhan Ratu. Oh. Wah, itu bisa Mas Fahim. Tadi katanya nggak bisa main keyboard. Jago loh. Dipaksa. Bisa. Instrumen awalnya masuknya keren loh. Ya bisa, tapi kan ya nggak jago-jago amat. Yang nggak harus jago banget sebenarnya sih. Tergantung Yang kebutuhan penting kan. ngeblend sama yang lain. Nah, tergantung kebutuhan juga. Iya. Luapkanlah sejenak segala asa di hati ini. Oh, jadi ini vokalis merangkap juga manajer ya. Sebenarnya kan ini featuring. Featuring. Oke. Jatuhnya featuring. Oh. Kita tak semestinya Nah, ini dia. untuk Sang manajer nih. saling menyalahkan. Nantinya kan bakal solois. Oke. Siapa sih nama mbaknya? Sorry. Maria. Oke. Ya, Waktu itu pas diajakin pertama kali buat gabung sama Lilac bikin ini, yang penting saya juga ikut ya gitu ya. Buat manajerin. Enggak ya? Dari Xtune sih. Oh, dari Xtune. Dari Oh. Xtune udah ketemu. Oke. Pas waktu masih Xtune, kita ada project featuring. Oh. Cuman sempat Enggak. berhenti ya. Oh, baru kesampaian di sini. Iya. Oke. Yang kita naik bersama. Energik. Jauh banget sama. Jauh gimana nih? Maksudnya mungkin ini banyak pengaruhnya dari Masinos mungkin. enggak, maksudnya ini lebih heavy gitu, Iya. lebih ngebeat berat lah. gitu. Distorsinya juga lebih kuat. Apa sengaja emang maksudnya begini, dibikin begini? Temanya pas. Ya, Itu ya maksudnya misi visi apa? Oh, hal musik kita akhirnya di sini bisa tersampaikan. Oke. Jadi kita bisa sampaikan. Ini satu video direkam di sana di Pelabuhan Ratu atau beda-beda footage-nya diambil dari beberapa tempat? Sebenarnya kita sempat ke situ gunung juga, Ah. cuman Waktu. nggak masuk, nggak dimasukin. Oh. Sebenarnya ada Karena dua tempat lah. Waktu kita Nah, ini kan ada beberapa footage ini nih. Itu Iya. hasilnya kan enggak. Kita shoot 2 hari. Oke. Ada yang di kotanya juga, alun-alun. Oke. Yang pas lomba-lomba itu kita ambil juga. Oke. Cukup kali ya. Ya karena gue mau bahas lagunya ini kan judulnya Kita Bisa ya. Bisa. Ini sebenarnya ini temanya sangat patriotis banget kan. Ya. Jadi ini juga maksudnya kemarin kata memang bulan kemerdekaan ya, Agustus rilisnya ya. Dalam rangka itu emang sengaja atau Ya awalnya lomba ya Mas. Awalnya ada Awalnya ada ini kita dapat apa? Selebaran buat lomba cipta lagu. lomba cipta Oh. lagu tentang Tentang ya kemerdekaan. gitu. ah. Tentang Indonesia lah gitu. Nah, ya kita produksi, udah kita rekod. Tapi terus kalau kita Nggak mikir, jadi. Bro pikiran ya udah kita rilis Dengan- sendiri aja dah, Ya, nggak usah oh, gitu. kompetisi lah, gitu. Oh gitu. Kenapa nggak sekalian aja? Emang kenapa? nggak tahu Ya, ya. karena kalau kita ikut kompetisi, kalau kita menang ya, Ah. itu kan hak cipta udah diambil mereka. Diambil. Oh gitu. Dibeli, Oh. dibeli. Oh dibeli. Nah, Jadi jadi kita kemarin udah- kita Berarti udah sempat masuk, cuman penawaran dari sana lagunya dibeli. Oh gitu. Iya, Gitu. jadi hak cipta jadi bukan beli kita gitu. Oke. Sayang sih, menurut gua nggak. Pertimbangannya kenapa? Karena ngerasa lagunya bagus atau Ya gitu. atau sih. harganya nggak cocok dia ngasihnya lepasnya gitu. Itu juga sebenarnya. Ya kalau buat gua pribadi sih nggak bisa dinilai dengan uang sih, maksudnya. Kalau materi musik, Iya. kalau materi lagu, oke. Materi lagu. Soalnya kita kan ini juga Karena- temanya
berlanjut terus, bukan cuma kemerdekaan, maksudnya kan mau ke Ya, untuk olahraga bisa. juga bisa, sepak bola bisa, bulu tangkis bisa kan gitu. Oke, yang baru putus cinta juga bisa disemangatin pakai lagu ini ya. Bisa. Gimana Mas Wahyu? Bisa. Bisa. Bisa apa? Bisa putus. Bisa aja. Iya, harus orang kalau lagi galau jangan dengerin lagu yang galau-galau. Iya, dan Mestinya dengerin lagu-lagu yang heroik begini Ya, kan. tergantung. Oh, gimana? Tergantung Mas? ininya lah, moodnya gimana. Oh, iya kan kalau lagi galau kan bawaannya kan apa Iya. apa merundung diri sendiri gitu, sedih gitu kan. Kalau dikasih lagu begini kan Ya, sugestinya Moodnya naik kan. semangat gitu Mas, maksudnya Mas. Iya, ya. Oke. Jadi proses syutingnya 2 hari, proses rekaman lagunya berapa lama? rekaman sehari. Rekaman sehari doang ya. Bikin lirik juga sehari, bikin Ada- musik langsung aja. Musik. Oke, ini Kan udah karena jadi. nggak latihan kan, langsung Nggak, iya. record gitu aja. Record aja. Oke. Prosesnya cepat berarti ya. Lirik yang bikin siapa? Gua Lirik bikin Ari. Iya. Aransemen segala macam itu kan dari rumit Mas tuh. Sony. Udah terima langsung aja ya jadi ya. Iya, pokoknya gua kompos dulu nadanya gimana, liriknya Uh-uh. gini, Heeh. langsung sama masuk. Baru lah gua Langsung mikir gimana ini. aransemennya seperti ini. Oke. Langsung udah bareng tuh. Prosesnya sempat ada workshop dulu nggak sebelumnya? Nggak ada. Sebelum rekaman nggak ada. Wah, Jebret langsung aja. langsung. ini musisi-musisi legend begini. Nggak pakai workshop, langsung masuk studio. Oh, kita juga jarang ketemu. Nah itu ya. Waktunya Intennya susah. saya sama dia doang, intennya saya dia. Oh. Sering oke. ketemunya dia sama dia. Oh iya kalau. Tapi sempat ada Mas kan sering ketemu sama. Ya, kebanyakan ngobrolnya kalau ini sama dia udah. Maksudnya ada sempat Kayaknya proses. Ini bakal mau kayak gimana nggak? Nggak ada. Enggak. Ya udah di studio. Pure dari dia semua. Pas lagi rekaman langsung tuh. Pure dari dia. Aku tadi tinggal didirect dia, udah Iya. oh gini oke. Wah, oke legend. Udah emang ini kalau Makanya begini. gua paling kalau gua ada lagu, Mas, gua ada lagu nih. Tapi bikin ketukannya begini ya, ini begini ya gitu. Ya udah. Mas saya juga ada lagu Mas sebenarnya Mas. Ada. Ntar minta bantuin ya. Iya. Tolong Boleh. Tolong bikin aransemennya kayak apa gitu ya. Karena susah loh, bener kalau harus workshop beberapa hari gitu. Iya. Gue sempat ngalamin juga sama band gue juga, prosesnya tuh lama. Maksudnya workshop ya, bukan pas rekaman Iya, mas harian. Karena nyari enaknya itu kadang yang bikin lama. Iya. Kalau iya. langsung ketemu terus langsung workshop langsung terus record, itu kan kita di-push untuk gimana enaknya langsung gitu. Oh. Kayak ibarat kata kayak deadline gitu loh. Iya. Mau nggak mau harus kelar itu mungkin satu shift 2 shift. Tapi kan studio terbatas juga waktunya. Lah, makanya itu Tapi ibarat emang kata udah itu kebiasaan dipaksa gitu kita sih. bener-bener kayak ayo loh gitu Wah, kan mungkin band kan gua sih belum begitu. sempet bisa kayak Iya. begitu tuh ya. Tapi kebetulan gua sama Mas Sony sih emang Iya. dari awal di Extern juga chemistry udah langsung dapat. Iya, cepat Setiap ya. kali ada materi itu Iya. langsung nyambung gitu. Iya. Role modelnya udah kebentuk. Jadi modelnya itu ibarat puzzle udah plok langsung. Karena udah lama bermusik itu ngaruh juga ya. Iya. Chemistry sebutannya. Chemistry ya. sih. Oke. Baik, harapannya Lilak gimana ke depannya? Semoga kehadiran Lelak bisa diterima di masyarakat Indonesia, Indonesia. di musik Indonesia. Ya. Karya-karya Lelak bisa diterima, bisa menambah Ya. kemajuan industri musik Indonesia. Oke, dari Mas Sony apa harapannya buat Lilak nih? Ya garis besarnya sih sama aja kayak gitu. Semoga bisa diterima di industri musik Indonesia Oke. dari kalangan mana aja lah, dari anak-anak sampai yang tua. Oke. Mungkin bisa seperti itu. Mas Wahim Ya kurang lebih sama. sama ya. Iya. Paling irit bicaranya ya. Terus wah mantap ini. Ya karena kan ini udah emang tujuannya emang pasti itu. Iya, visinya berarti sama Iya. nih ketemu nih ya. Oke, Betul. tujuannya sama. Baik, kalau begitu nanti akan ada sesi juga. Gua akan ngebahas satu persatu masing-masing personil dari Lilak ini ya. Dan terima kasih udah nyimak di obrolan kali ini bersama Lilak Band.